Selamat sore teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita bertemu salah satu penulis puisi yang karyanya bisa dibaca. Judulnya Cintaku Manual, sebuah buku awal dari karya Muhammad Muaz. Sebelumnya kita kenalan dulu dengan penyair muda yang bertalenta ini. Monggo Mas, kenalan. Perkenalkan kawan-kawan, nama saya Muaz, asal dari Sragen. Nah, aku juga kebetulan hari ini lagi bikin sebuah karya itu. Terus Bang Adi kan lagi ngontak aku nih, Mas Muaz di mana? Kebetulan aku lagi di tempat rosok kan, cari inspirasi. Terus Bang Adi ngajak syuting. Nah, akhirnya pengen membahas lah seputar buku saya ya. Saya kebetulan juga free, Mas Adi juga free, Bang Adi juga free. Akhirnya kita bersepakat untuk membahas sebuah buku ini. Ini boleh ngerokok kan? Enggak acara formal kan? Boleh lah. Ya, aku ngerokok dulu ya. Nggak boleh kan di kelas. Ya, ini Sekarang kan kita sudah nggak ada kelas karena lagi COVID, ya ini kelas online. Ini buku ini sebetulnya terbilang baru ya, karena cetakan tahun 2018 ya. Ya, terbilang baru Bang. Oh 2019 Maret, baru setahun. Nah puisi-puisinya yang baru dari tahun 2017 2018. Nah di dalam buku ini sebetulnya saya udah baca semua, keren-keren puisinya. Kayak aku tertarik untuk ngobrol langsung sama penulis buku puisi ini. Ternyata nggak jauh dari kehidupan kita. Aku dapat buku ini dari teman. Awalnya nggak kenal siapa itu Muaz. Puisinya keren-keren. Udah lihat orangnya, wah tambah keren ini ternyata. Nah, di buku puisi ini ada 69 judul teman-teman. Aku suka semua. Kalau dibilang mana yang paling suka, aku suka yang bagian akhir. Reaksi sintesis. Minum teh di pagi hari, bentuk cintaku pada cangkir. Minum teh di sore hari, salah satu caraku mencintai getir. Teh hari ini kita minum teh aja. Kita nggak minum bir. Ini bir, cuman kita kasih teh. Nah, aku mau tanya sebetulnya inspirasinya dari mana sehingga punya punya karya yang fenomenal ini. Karya yang sederhana sih. Sederhana itu kan untuk ngeles aja. Inspirasi dari apa dulu? Dari semuanya. Kalau aku pertama itu emang pengen berkecimpung di dunia seni, khususnya di Yogyakarta kan. Di Yogyakarta waktu itu banyak kejadian yang menuntutku untuk ke Yogyakarta, dan aku nggak bisa masuk ke institusi pendidikan seni. Dan akhirnya aku berkarya dengan kawan-kawan dulu, dengan sekelompok kecil, membahas tentang puisi. Dan kebetulan saya suka traveling di saat itu. Untuk mengisi kehidupan saya menulis beberapa syair gitu. Walaupun terbilang saya masih belajar gitu, masih terus belajar sampai sekarang. Dan banyak inspirasi juga ketika merekam fenomena sih, lebih tepatnya merekam fenomena yang sedang ada, terus mengutarakan isi hati. Terus ya menurutku menulis itu sebuah respon di dalam sebuah karya tulis yang dimasukkan, bisa berupa tulisan, bisa berupa gambar, kayak gitu Bang. Ini menulis puisi sejak kapan? Aku menulis puisi itu sebenarnya sejak SMA. Tapi SD juga udah pernah sih, cuman udah lupa. Ikut lomba puisi gitu ya? Malah dulu enggak. Malah aku dulu ikut lomba dokter kecil, terus lomba pidacil itu aku ikut. Kalau sekarang jadi dokter malah bermanfaat loh. Lagi banyak kasus ini. Dokter karena mungkin otakku nggak sampai ke situ. Karena aku mungkin terbilang murid yang bodoh lah. Soalnya aku nggak pernah mampu berkompetisi di dalam kelas. Aku Padahal
selalu tertinggal di ini. Guru yang paling pinter tuh ya penyair. Ini kok ngaku-ngaku murid paling bodoh ini penyair satu ini. Waduh. Ya kalau dilihat dari apa ya penilaian yang ada di dalam kelas, saya selalu tertinggal dan cenderung suka apa ya, suka sesuatu hal yang baru gitu, satu eksperimen hal-hal yang baru sih. Dari situlah aku kadang juga ketika di kelas merasa kayak terasing gitu kan, karena mereka asik dengan dunianya sendiri, ketika aku ikut dengan dunianya aku menjadi tidak asik, hingga aku membuat kesibukan sendiri kayak menulis, jalan-jalan, dan jalan-jalan pun aku sering sendiri malah. Sambil buat puisi ya? Ya sambil buat puisi juga. Kalau yang buat puisi itu mungkin baru-baru ya. Kalau dulu masih ke istilahnya kayak ini kata-kata singkat, quote-quote gitulah, quote-quote kehidupan gitu. Quote-quote. Tapi ini memang si petualang sejati nih, karena bahasa-bahasa yang dipakai juga puitis dan diksi-diksinya menarik gitu. Jarang ada di buku-buku puisi yang lain gitu. Kebanyakan buku puisi yang aku baca itu pakai penggunaan bahasa yang kaku. Jadi ini kan keluar dari EYD, paten-paten kebahasaan kita gitu. Banyak penggunaan istilah yang menarik. Aku di situ malah ini mikirnya, apakah ini suatu kecerobohanku yang terlalu berani lebih dini untuk menulis gitu. Karena pada saat itu aku pun untuk masalah karya sastra, kebetulan saya nggak mendapatkan pendidikan sastra, tidak di dalam ya tidak di lingkup Yunasi yang gemar membaca gitu kan. Nah mungkin aku bikin karya hanya random aja, merespon keadaan. Nah di situ karena kecerobohanku yang berani menulis, atau ya aku kemarin pembuktian sih, dimana seorang anak yang nakal gitu istilahnya, masa aku nggak mampu berkarya sih gitu kan. Pembuktian dulu kan aku juga hampir dikeluarin dari sekolah itu 2 kali, SMA SMP itu mau dikeluarin. Nah di situ kan nih, masa aku gini terus gitu, masa ya aku pengen bikin suatu pembuktian bahwa aku tuh juga bisa loh ini berkarya dengan kemauanku yang aku bisa gitu. Terus banyak kan anak-anak yang di dalam kelas itu yang ranking 1, 2, 3 itu, aku mikir mereka kadang aku nyontek kan pelit kayak gini. Terus aku juga nyoba pembuktian bahwa aku yang yang mungkin dianggap tidak mengenal literasi atau tidak, itu ya mencoba bikin gebrakan itu. Mungkin sebuah anak ingusan yang berani mencoba mendobrak paradigma gitu. Dan aku pengen ini membuang paradigma tentang menulis dan membaca itu adalah hal yang buruk. Karena aku merasa di era aku SD, SMP, bahkan SMA itu orang yang gemar membaca di daerahku itu dianggap orang yang cupu, nggak ada kawan gitu kan. Dan aku pun sempat berpikir seperti itu ketika kita melihat acara televisi kan. Acara televisi itu biasanya orang yang pakai kacamata, yang hobi baca, kutu buku lah, itu nggak ada teman, dianggap nggak punya kawan, nggak ada kawan, terus dibully kan. Banyak kasus bullying tentang orang-orang yang membaca itu. Nah itulah pembunuhan karakter, dan aku pun termasuk korban. Saya pun termasuk korban ketika itu. Terus entah kenapa, karena aku suka kegiatan alam bebas. Nah aku waktu itu kena penyakit itu bang. Jadi aku bersyukur sekali sih itu kena penyakit hepatitis stadium hampir akhir. Waktu itu kalau aku gagal di situ, aku cuci darah seminggu 2 kali. Waduh. Dan ya? Iya, soalnya ya itu sih yang menurutku titik tolakku untuk berubah gitu. Berubah, mulai membenahi diri lagi gitu. Dan mungkin aku dulu lebih show di outdoor gitu, misalnya di
lebih ke jalan-jalan atau lebih ke hal yang menurutku seru sih, sport kan gitu. Nah itulah tragedi itu yang menyebabkan aku nggak bisa beraktivitas kan. Mau tidak mau aku membuat aktivitas yang ringan seperti menulis, melukis itu. Walaupun keluargaku dulu juga ada sih yang pelukis gitu, yang pelukis, terus sekarang udah nggak aktif lagi di bidang lukis, dan kakek saya juga sempat beberapa kali menulis puisi. Nah karena sakit itu yang membawaku ke Yogyakarta. Jadi ceritanya itu dulu gini bang, aku sakit, keluar dari rumah sakit 2 hari, adalah suatu problem keluarga dengan apa. Baru keluar rumah sakit 2 hari, aku jalan ke Jogja. Makanya aku sebenarnya kuliah juga udah telat nih, udah harusnya udah selesai. Nah itu waktu itu aku nggak pegang uang, nggak pegang kesehatan, nggak punya place apapun. Jadi ya tinggal aku dan nyawaku aja yang aku bawa ke Jogja situ. Dengan itu sih menurutku itu lagi masa dimana aku cooling down. Jadi karya ini lahir di Jogja ya? Ya di Jogja. Semuanya di Jogja. Semuanya di Jogja. Tapi ada beberapa sih yang menurutku ada beberapa yang nggak di Jogja. Ya misal aku lagi pergi ke Gunung Lawu kayak gitu, ada ke Rinjani, ada sebagian yang di Rinjani kayaknya. Ini sebetulnya puisi ini cerita pribadi semua atau tangkapan dari Ada realita ada sosial? respon juga, ada respon. Ada juga itu salah satu puisi yang tentang apa ya? Aku ngerespon sesuatu yang waktu itu aku lagi touring ke Bali. Nah, aku ngerespon keadaan. Ada juga itu kayak aku masih ingat. Dan ini rata-rata bicara tentang cinta semua ya? Nah, cinta kehidupan, cinta ilahi, ya, cinta cinta kehidupan, cinta ilahi. Ada sih cinta ilahi, cuman aku juga nggak ingin memungkiri perasaan gitu. Bahwa manusia pasti juga memiliki cinta kepada manusia. Kadang kan disembunyikan dengan artikulasi yang lain. Ya. Tapi juga aku ada respon lingkungan juga di situ. Juga masih banyak kan. Nah, salah satunya ke Jogja itu ada juga masalah cinta, ada masalah keluarga. Jadi di situ aku lagi ini sih. Jadi ketika berat itu. pelik pergi Ya. ke Jogja, Pergi semuanya Jogja, jadi ini. aku anggap Jogja adalah big power gitu. Jadi kayak ibu yang mau merangkulku. Jadi aku ketika pulang kangen juga Jogja. Walaupun di sini juga makan sehari Padahal sekali. Seragen Jogja deket kan? Deket. Berarti jarang pulang juga. Jarang pulang kecuali ada acara. Ini durhaka nih sama orang tua ya. Harusnya sering-sering karena dekat. Kalau saya kan jauh ini, mau pulang aja takut juga ini bawa penyakit ke rumah. Aku juga takut, Bang. Maksudku kalau pulang ke rumah aku takutnya lebih nggak produktif gitu. Oh ya. Ketakutanku malah ke situ. Sama ketika orang tua melihatku, mungkin aku bertindak melakukan hal-hal yang tidak bersifat finansial kan. Oh ya. Nah di situ ketika orang tua melihat kan kadang, wah anakku ngapain sih, kenapa nggak kerja, menyusun strategi untuk masa depan gitu. Nah aku kadang kegelisahan ketika terlalu sering di rumah. Aku muncul sebuah gagasan paradigma. Aku belum kerja sendiri, belum ini. Kawan-kawan sudah nikah, udah beranak, Iya, udah ya, kerja. kawan juga ada yang nikah, ada yang nikah. Enggak apa-apa. Nggak Sebenarnya apa-apa, kamu sebenarnya. sudah menikah dengan karya dan melahirkan anak-anak yang keren ini dalam kumpulan puisi. Ini karya pertama kan? Kayak pertama bang. Kira-kira mau buat karya lagi? Insya Allah. Sudah Aku ada dulu itu arsip. Aku pernah nyimpen arsip itu, catatan perjalanan itu lebih. Aku terinspirasi pada bukunya. Ada kok isi. Bersepeda membelah gunung Andes. Aku suka gaya bahasanya nih. Jadi dia keliling dunia pakai sepeda, Ya, terus dia menarik. bukukan. Iya dibukukan. Menarik. Cuman aku pikir di bukunya si ini aku suka banget bahasanya dengan penggambaran keadaan sekitar yang menurutku keren juga ini. Jadi dia Aku juga- menggambarkan sesuatu dengan tulisan itu dengan rinci ya, Rinci. detail.
dia ya ke depan sih aku pengen buat sebuah project tour kemana sambil nulis ya, sambil cari sponsor sih biar gak kira-kira apa. Butuh sponsor memang. Ya butuh sponsor project perjalanan lah.